Oke, mari kita mulai. Hari ini kita bakal ngebahas satu negara yang sering banget dapat julukan raksasa tidur. Kenapa? Karena negara ini punya potensi yang luar biasa besar, tapi di sisi lain juga punya rintangan yang nggak kalah besar. Yap, inilah cerita tentang Indonesia dan potensi raksasanya yang seolah-olah cuma nunggu waktu buat dilepaskan. Pertanyaan besarnya sebenarnya cukup simpel, tapi dalam banget. Coba deh bayangin, ada sebuah bangsa yang kayaknya diberkahi hampir semua hal yang dibutuhin. Sumber daya alamnya melimpah ruah, penduduknya muda dan dinamis, lokasinya juga strategis banget. Terus, apa sih yang sebenarnya perlu dilakuin buat mengubah semua modal itu jadi kekuatan nyata di panggung dunia? Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng apa aja fondasi kekuatan Indonesia ini. Oke, jadi buat ngertiin ini semua, kita harus lihat 3 pilar utama yang jadi penopang potensi raksasa Indonesia. Masing-masing pilar ini punya peran yang krusial banget buat ngebentuk masa depan bangsa ini. Mari kita mulai dari yang pertama ya. Pilar pertama, dan ini mungkin yang paling kelihatan jelas ya, adalah kekayaan alamnya yang udah legendaris. Indonesia itu secara harfiah ibarat peti harta karung geologis dan biologis buat dunia. Coba deh kita lihat daftarnya. Gila kan? Dari mineral super penting kayak nikel yang jadi jantungnya baterai mobil listrik, sampai potensi energi terbarukan kayak panas bumi dan matahari yang kayaknya nggak ada habisnya. Belum lagi kita ngomongin perannya sebagai paru-paru dunia, berkat hutan hujan yang luas, dan juga sebagai lumbung pangan global. Ini modal dasar yang, wow, luar biasa banget. Dan ini lagi, punya garis pantai terpanjang kedua di dunia itu bukan cuma soal pemandangan indah buat liburan ya, ini adalah aset strategis. Potensi maritimnya itu nggak terbatas, mulai dari perikanan, jadi jalur logistik global, sampai pariwisata bahari. Oke, dari alam sekarang kita pindah ke pilar kedua, aset yang mungkin bisa dibilang paling berharga dari semuanya, manusianya. Karena kan pada akhirnya kekuatan sebuah negara itu ditentukan sama rakyatnya. Dan disinilah Indonesia punya keunggulan yang unik banget. Nah, ini yang sering kita dengar istilahnya bonus demografi. Angkatan kerjanya itu besar dan mayoritas muda. Ini tuh mesin penggerak ekonomi yang dahsyat banget. Apalagi kalau digabungin sama kreativitas dan kemampuan adaptasi teknologi yang tinggi, wah, mereka ini jadi motor inovasi di sektor digital dan kreatif yang sekarang lagi ngebut-ngebutnya. Lebih dari 1.300 suku bangsa. Bayangin deh, angka ini aja udah nunjukin betapa kayanya keragaman budaya di Indonesia. Ini bukan cuma aset buat pariwisata loh, tapi juga sumber inspirasi yang gak ada habisnya buat ekonomi kreatif dan juga diplomasi budaya. Pilar ketiga dan terakhir, ini adalah sesuatu yang gak bisa dibeli atau dibangun, yaitu lokasi. Dalam percaturan global, posisi kita di peta dunia itu penting banget, dan posisi Indonesia itu, wah, strategis abis. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Berada di persimpangan jalur perdagangan dunia itu ngasih Indonesia keunggulan yang nggak ternilai. Ibaratnya, Indonesia ini gerbang antara Samudra Pasifik dan Hindia, yang bikin dia jadi pusat vital buat logistik, perdagangan, dan konektivitas global. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi makin kompleks. Di balik semua potensi yang kelihatan gemilang tadi, ada sebuah paradoks. Ada tantangan-tantangan besar yang jadi bayang-bayang, yang harus banget diatasi kalau mau potensi tadi benar-benar jadi kenyataan. Slide ini nunjukin banget jurang antara potensi dan realitasnya. Di satu sisi kita punya kekayaan alam yang melimpah, tapi di sisi lain ada resiko kerusakan lingkungan yang nyata. Ada bonus demografi yang besar tapi diimbangi sama kesenjangan kualitas pendidikan dan skill. Dan posisi strategisnya seringkali terhambat sama infrastruktur yang belum rata. Belum lagi, masih ada hambatan lain yang kadang nggak kelihatan. Kayak birokrasi yang rumit atau daya saing produk kita di pasar global. Ini tuh kayak simpul-simpul yang harus diurai satu persatu biar iklim investasi dan inovasi bisa benar-benar tumbuh subur. Eits, tapi tunggu dulu. Ini bukan berarti ceritanya buntu loh. Justru sebaliknya, ada jalan yang jelas ke depan. Sekarang, yuk kita lihat beberapa strategi inovatif yang bisa mengubah semua tantangan ini jadi peluang emas. Salah satu peluang terbesarnya ada di sini, ekonomi hijau. Apa sih itu? Gampangnya gini, ini adalah model pertumbuhan yang ramah lingkungan. Dengan model ini, Indonesia bukan cuma bisa ngatasin isu lingkungan, tapi juga bisa numpang di tren global menuju keberlanjutan. Ini bisa jadi magnet buat narik investasi hijau dan ningkatin nilai jual produk-produk kita. Dan ini dia beberapa contoh konkretnya. Daripada cuma jual bahan mentah, kenapa nggak diolah dulu? Kayak nikel yang diolah jadi baterai mobil listrik yang nilainya jauh lebih tinggi.
Terus, terapkan teknologi canggih di pertanian biar lebih efisien. Bangun pariwisata berkelanjutan yang beneran ngasih manfaat buat warga lokal. Dan yang terakhir, maksimalkan posisi geografisnya buat jadi pusat logistik utama di kawasan. Ini semua langkah nyata menuju kemajuan. Nah, jadi kita sampai di kesimpulan. Indonesia sekarang ini ada di sebuah persimpangan jalan yang sangat menentukan. Seperti yang udah kita lihat dari tadi, semua modal buat jadi negara maju dan berpengaruh itu sebenarnya udah ada di tangan. Kutipan ini benar-benar negasin poin utamanya. Semua bahan yang diperlukan itu udah ada. Kekayaan alam, modal manusia, posisi strategis, semuanya ada. Jadi pertanyaannya sekarang itu bukan lagi apakah Indonesia bisa, tapi lebih ke gimana caranya dan kapan. Dengan semua potensi dan juga tantangan yang udah kita bahas, dunia sekarang lagi nonton, nungguin langkah Indonesia selanjutnya. Jadi pertanyaan terakhir buat kita renungkan bersama adalah, akankah sang raksasa ini akhirnya benar-benar terbangun dan mengambil posisi yang semestinya di panggung dunia? Yah, hanya waktu yang bisa menjawabnya.